Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rila Muspista, dosen tetap pada Departemen Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Perspektif Pendidikan dan Pembelajaran Tunarungu. Perlu disampaikan, secara terminologi di sini akan menggunakan istilah anak tunarungu atau anak dengan hambatan pendengaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Departemen Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Mata kuliah ini dilakukan secara dia. D. Delivery, yaitu penyampaian materi dipastikan harus sampai kepada mahasiswa dengan berbagai latar belakang kebutuhan belajar. I. Interaction, di mana interaksi antara dosen dan mahasiswa. Sedangkan A. Assessment, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses perkuliahan. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam menyusun asesmen dan profil siswa anak tunarungu atau anak dengan hambatan pendengaran. Sebagai prasyarat sebelum mengontrak mata kuliah Bina Bicara dan Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan menggunakan pendekatan case method yang menekankan pada kasus nyata. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta untuk menganalisis kasus dari berbagai macam portofolio dan teknik asesmen bagi anak tunarungu. Mata kuliah ini juga menelaah konsep dasar terkait tunarungu yang dimulai dari identifikasi dan asesmen. Selanjutnya, interpretasi hasil asesmen menjadi landasan dalam membuat program pembelajaran individual atau PPI yang meliputi rencana intervensi bagi anak tunarungu baik di sekolah luar biasa atau di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri melalui perencanaan program PLB. Dan selanjutnya CPMK yang kedua, yakni mampu menguasai teori dan konsep perencanaan program pendidikan khusus. Selanjutnya CPMK ketiga, yakni mahasiswa mampu menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pendidikan pada tingkat satuan dan program pendidikan luar biasa. Dan CPMK yang keempat, yakni mampu mengimplementasikan berbagai teknik yang digunakan untuk mengasesmen sebagai dasar mengungkap kebutuhan pendidikan dan pembelajaran anak tunarungu. Nah, baik, mata kuliah ini terdiri 16 kali pertemuan, yakni pertemuan pertama orientasi perkuliahan, pertemuan kedua membahas tentang hakikat anak tunarungu atau hambatan pendengaran. Pertemuan 3 dan 4 membahas tentang hakikat komunikasi, dan pertemuan 5 dan 6 membahas mengenai layanan bagi anak tunarungu atau hambatan pendengaran. Selanjutnya, pertemuan ke-7 membahas tentang upaya pengembangan komunikasi anak dengan hambatan pendengaran, dan selanjutnya akan dilakukan ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Sementara itu, untuk pertemuan 9 membahas tentang metode pembelajaran bahasa bagi anak hambatan pendengaran, dan pertemuan ke-10 membahas tentang metode maternal relektif, dan pertemuan 11 dan 12 membahas tentang asesmen dan keterampilan dalam melaksanakan asesmen anak dengan hambatan pendengaran. Selanjutnya, pertemuan 13 sampai 15 melakukan asesmen dan membuat laporan asesmen anak dengan hambatan pendengaran di sekolah luar biasa dan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Dan selanjutnya, pada pertemuan 16 dilaksanakan ujian akhir semester.
Bobot yang diberikan untuk mata kuliah ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada UTS dengan bobot 15% dan UAS 15%. Sementara tugas individu maupun kelompok 10%, kuis 10%, project 30%, dan case method 20%. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan menyaksikan cuplikan praktik pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan kelima yang akan membahas tentang layanan pendidikan bagi anak hambatan pendengaran. Demikian Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan hari ini. Semoga rekan-rekan semua sehat walafiat dan dapat menjalankan perkuliahan pada siang hari ini. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan kelima tentang layanan pendidikan bagi anak tunarungu. Baik rekan-rekan semua, sebelum kita masuk perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk tugas yang minggu lalu, saya sudah mengecek beberapa tugasnya. Mungkin ada yang belum mengupload tugasnya, saya kasih waktu sampai sore hari ini. Misalkan teman-teman upload pada Google Drive yang sudah disediakan pada grup WA kita. Nah, baik, sebelumnya kita absen dulu. Teman-teman, saya akan atur absennya. Silahkan kalau dibuka MyPNK-nya. Baik, teman-teman, untuk minggu lalu ada terkendala untuk tugasnya atau ada yang ditanyakan tentang terkait perkuliahan yang lalu? Cukup. Nah, sekarang kita masuk kepada materi layanan. Nah, ini sebenarnya tentang layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nanti akan kita ada 2 pertemuan 5 dan 6. Nah, maka di pertemuan 5 ini kita bagi, dia ada 3 sub pembagian. Nah, yang sekarang kita ada tentang sejarah dan bagaimana layanan pendidikan bagi anak tunarungu itu sendiri. Baik, kita lihat di sini. Nah, sebelumnya saya ingin melihatkan cuplikan sebuah video kepada teman-teman. Nanti silakan dianalisis videonya dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada teman-teman. Nah, coba diperhatikan video ini. Kelihatan jelas kan di belakang? Jelas. Oke. Nah, sini dapat kita lihat ya, ada anak hambatan pendengaran yang menggunakan alat bantu dengar dan juga ada yang menggunakan cochlear implant. Nah, mungkin materi tentang apa ABD dan cochlear implant itu sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Nah, coba nanti diperhatikan bagaimana setting kelasnya. Nah, dapat dilihat di sini ada alat bantu dengarnya. Nah, teman-teman perhatikan tadi di yang samping gurunya. Nah, itu yang pernah saya sebutkan minggu lalu. Berarti ada anak yang menggunakan implant cochlear dan ditaruh mikrofonnya. Terus saya pernah bercerita bahkan mikrofonnya ke bawah sama gurunya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi ditaruh dekat gurunya. Jadi si anak akan mendengar lebih jelas. Oke, di sini ada 3 pertanyaan. Pertama, jika saudara menjadi guru pada kelas yang beragam seperti tadi, nah kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Nah, ada di sini yang bisa menjawab satu pertanyaan ini dari analisis video yang ada. Silakan, Media, silakan. Izin menjawab dulu. Ya, perkenalkan nama saya Hidayah Jelita.
Di sini saya ingin menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana jika saya menjadi guru di kelas tersebut, yakni kelas inklusi. Yang pertama itu saya akan mengoptimalisasikan sistem FM, yakni teknologi nirkabel yang biasa disebut wireless itu. Saya harus memeriksa lagi apakah mikrofon transmitter itu selalu menyala atau berguna. Itu kan antara guru dan murid itu. Jadi saya harus memastikan sistem alat tersebut menyala dan terpasang dengan baik sejak awal agar pembelajaran yang saya ambil itu bisa terdengar langsung oleh sang anak dan tidak terdistorsi bising dari suara kelas. Lalu yang kedua itu saya harus peka terhadap anak tersebut. Apabila anak tersebut dia mungkin melamun, dia mungkin menggeleng-geleng kepala atau melamun, itu berarti anak tersebut tidak fokus. Saya harus tahu itu dia itu tidak fokusnya tuh kenapa, atau karena tidak berfungsi dengan baik atau ada hal lain. Lalu yang ketiga itu saya sebagai guru harus bisa menjadi jembatan atau perantara dari siswa saya mengalami hambatan tersebut. Saya akan selalu mengulang kembali pertanyaan ataupun tanggapan dari siswa-siswa yang lain langsung kepada murid saya yang mengalami hambatan. Hal ini saya lakukan supaya hak diskusi siswa saya tersebut bisa berjalan baik dalam kelas. Lalu yang terakhir, pada saat mengajar, saya akan berhadapan langsung dengan murid saya yang mengalami hambatan. Hal ini dilakukan supaya anak tersebut bisa membaca bibir saya atau biasa disebut dengan lip reading. Begitu, Ibu. Oke, baik, terima kasih Lydia. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan dari yang disampaikan Lydia itu bahwa kita pertama adalah pastikan kondisi anak terlebih dahulu. Nah, ketika kita dalam kelas gitu, ada anak kita yang menggunakan implan korea atau yang menggunakan alat bantu dengar, maka kita pastikan alatnya nyala atau enggak. Karena seperti yang kita jelaskan minggu lalu, masalah karakteristik anak dengan alat pendengar bisa jadi karena dia suatu permasalahan dia memastikan alatnya. Jadi dia terkesan seolah-olah dia sedang melihat ke arah gurunya. Jadi padahal dia tidak ingin mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi dia matikan alat. Nah, atau mungkin saja baterai alat anak habis. Nah, tetapi anak tidak mau menyampaikan kepada guru, nah dia diam saja. Nah, jadi maka kita sebagai guru wajib untuk mengecek alat anak kita nyala atau tidak, berfungsi atau tidak. Terus tadi memastikan juga settingnya di mana posisi anak. Oke, baik, terima kasih Lydia. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah semua anak harus belajar dengan cara yang sama? Aura, apakah semua anak-anak belajar dengan cara yang sama? Tidak. Kenapa? Oke, jadi apa tadi kata Aura bahwa setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tidak harus yang sama. Kalau kita lihat setting tadi, ada selain anak hambatan pendengaran atau anak tunarungu, ada lagi anak yang lain di dalam kelasnya atau anak yang memiliki kebutuhan yang lain seperti itu. Nah, jadi tidak harus yang sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana layanan pendidikan yang tepat bagi mereka? Ada yang bisa? Silakan. Oke, silakan tidak. Baik, perkenalkan nama saya Erina Putra. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu layanan pendidikan yang tepat bagi anak tunarungu yaitu dengan menyesuaikan pembelajaran mereka. Guru dapat menggunakan bahasa isyarat, menggunakan media visual dan menyesuaikan metode komunikasi supaya anak dapat memahami pelajaran dengan tepat. Oke, baik, terima kasih dan jadi terima kasih Erik. Nah, jadi bahwa kalau bagaimana layanan pendidikan yang tepat bagi anak hambatan pendengaran atau anak tunarungu, misalnya bahwa kita harus memberikan misalnya seperti ini. Jika Aura gitu, Aura posisinya harus berhadapan dengan ibu. Dia tidak boleh duduk di paling pojok.
Maka dia harus diletakkan berhadapan agar pertama bisa melihat wajah, ada keterangan wajah. Kedua, dia harus bisa melihat mulut, gerak bibir. Karena aura dari deskripsi hasil asesmen yang kemarin, dia sudah bisa mampu melihat gerak bibir. Jadi kalau kita berkomunikasi di aura bisa membaca gerak bibir kita. Nah, tapi aura untuk komunikasi dengan frontal kan, dia menggunakan isyarat dan tetap ada oralnya. Jadi baik, terima kasih. Nah, sedikit kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, di sini yang tadi kita bahas bahwa layanan pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran, kita perlu menilik bagaimana sejarahnya. Ibaratnya siapa sih yang ibaratnya penemu? Kita kan penasaran ya, kalau seandainya tunanetra ada misalnya seperti itu. Nah, tunarungu ini siapa sih yang pencetus gitu? Kalau ibaratnya dulu kalau di Minang itu ada falsafah mengatakan nan buto pambilaswang nan kakak kalau pribadi nan lupa pomi rumah nan bodoh tadi suruh-suruh nan jadi kawan bayu. Ada dua makna di sana. Yang pertama, makna secara yang terlihatnya bahwa yaudahlah nyo alat kuli itu kan suruh senyo yang bisa kalau yang kan sore-sore kancam itu kalau pribadi yang namanya baratnya untuk kayak nembak pistol kan harus butuh suara yang keras tuh. Kalau kita yang biasanya nanti mungkin kita bisa mengalami hambatan pendengaran, jadi disuruh aja itu. Terus apa lagi yang buta misalnya gitu. Nah, kalau kalian tahu lesung, nah kalau kalian meniup lesung itu akan kena mata gitu, pedih mata. Udah suruh aja yang anak hambatan penglihatan atau tunanetra. Nah, lalu yang lumpuh ya udah karena nggak bisa jalan kemana-mana, dia disuruh menghuni rumah saja gitu. Nah, itu filosofi yang apa saja. Tetapi sebenarnya ada di balik itu makna positifnya, yaitu siapapun manusianya itu berfungsi, ada fungsinya. Kita pun ada fungsinya masing-masing seperti itu. Nah, itu maknanya. Makna terakhir bertutur bahwa indah membuang lama di situ. Jadi artinya bahwa nilai positifnya ini semua orang ada fungsinya masing-masing. Nah, harusnya kita di KPL biar mengambil fungsi positif itu, bahwa semua anak punya kebutuhan masing-masing, bahwa semua anak punya keunikan masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, ada sejarahnya. Selanjutnya ada program. Nah, nanti di layanan terakhir kita akan bahas di pertemuan ke-6. Nah, ini pembagiannya. Lalu selanjutnya, nah ini nih sejarah awal. Jadi sejarah awal itu pada abad ke-16. Nah, ini anak kuliah. Jadi kalau teman-teman disabilitas rungu atau anak hambatan pendengaran atau anak tunarungu, dia senang disebut tuli. Benar kan? Kamu senang disebut tuli? Ya, oke, betul. Apa betul? Nah, di sini pada abad ke-16 anak tuli dianggap tidak mampu belajar. Ya gimana cara belajarnya gitu. Nah, lalu pandangan ini berubah setelah beberapa tokoh. Di sini mungkin saya menyebutkan Pak Tokoh, tapi mungkin ada tokoh-tokoh yang lain. Ini mungkin menjadi tugas dan catatan untuk teman-teman nanti. Nah, membuktikan bahwa mereka dapat memperoleh pendidikan. Nah, di sini kita lihat siapa saja nih tokohnya. Nah, ini mungkin dari teman-teman gitu kan, ada yang pernah mungkin membaca ya buku-bukunya, terus pernah mungkin ada dia juga tentang metode-metode tentang pembelajaran. Nah, yang 3 tokoh ini. Nah, diantaranya jadi tokoh-tokoh ini nah ini ada yang pertama Pedro Conce. Nah, tadi di sini saya tanya dulu sebelumnya, ada nggak teman-teman tadi yang sudah pernah membaca di antara 4 tokoh ini? Mungkin ada, silakan. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Sari. Jadi dari keempat tokoh tersebut, saya pernah membaca sedikit sejarah, yaitu Charles Michel. Dia merupakan seorang tokoh dari Prancis yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Tunarungu. Pada tahun 1760-an, ia mendirikan sekolah untuk tunarungu gratis. Hal itu merupakan revolusioner karena pada saat itu pendidikan tuli hanya dapat diakses oleh
para kalangan bangsawan. Kemudian metode yang sering dia gunakan disebut metode insight, metode quiz, yang dimana yaitu menggabungkan bahasa isyarat dari komunitas tuli dengan tata bahasa Prancis. Lanjut. Sekian. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita lanjut di sini. Nah, ini nih yang disebut tadi. Nah, Charles ini gitu. Bahwa dia mendirikan pendidikan tuli gratis gitu. Nah, jadi teman-teman bahwa ternyata teman-teman hadir di tahun ini di PLB itu sebenarnya sudah ada pemikiran-pemikiran jauh sebelumnya gitu. Nah, bahwa anak-anak kita ini anak-anak batas pendengaran terkhususnya itu sudah banyak dilakukan metode-metode dan layanannya. Jadi teman-teman mungkin untuk pertemuan berikutnya akan mencari itu. Oke. Kita lanjut, nah ini sedikit ya, nanti mungkin bisa dicari lebih lanjut. Nah, yang pertama ini Pedro ini membuktikan bahwa mereka dapat memperoleh pendidikan. Nah, awalnya ya udah ini nggak bisa mau ngajarnya gimana gitu. Nah, ternyata melalui Pedro ini dia melakukan beberapa penelitian bahwa bahkan bisa membaca, menulis, berhitung. Dengan apa? Nah, dengan bahasa isyarat yang dikembangkan. Nah, selanjutnya di sini ada lagi Pablo ini yaitu adanya metode pendidikan bagi anak tuli gitu. Nah, jadi dia memperkenalkan alfabet secara manual. Mungkin teman-teman pernah juga menonton tentang film kalau di Indonesia itu Semoga Bunda Disayang Allah. Tapi kalau seandainya ada film tentang Helen Keller, mungkin ada pernah menonton. Nah, kalau tidak mungkin ini. Nah, bagaimana itu awal? Itu kan kata buta tuli ya. Lebih komplit. Nah, bagaimana awal menggunakan isyarat gitu. Jadi ada setetes air yang dipegang, ini ada terasa dingin, oh air gitu. Nanti dia bagaimana huruf dan dia tulis seperti itu. Nah, ini yang tadi sekarang tadi. Jadi ini dia menemukan mendirikan sekolah bagi tuli gratis. Nah, ini kalau Samuel dia menggunakan metode oral. Bahkan sekarang sudah dikembangkan oleh Pontal. Bahkan kalau yang EVT sama yang menggunakan implan koklear sama alat bantu dengar sudah ada EVT sekarang. Nah, nanti teman-teman harus kuat di sini tentang layanan-layanan ini karena kenapa? Nanti pada semester depan dan semester satu lagi, genap dan ganjil satu lagi, teman-teman akan mengambil mata kuliah Bina Bicara dan BKPBI. Nah, ini perlu diperkuat di sini. Nanti jangan sampai di Bina Bicara sama BKPBI teman-teman kebingungan. Ini misalnya metode kompal apa gitu. Nah, ini awalnya. Jadi sejarahnya itu nanti bisa dilihat sampai kita jatuh ke kompal di sini. Dan banyak yang dikembangkan juga di Indonesia. Nah, selanjutnya ini juga. Ini ada kongres. Ini mengutamakan metode oral sehingga bahasa isyarat sempat dilarang banyak sekolah. Nah, mungkin ada beberapa kendalanya. Maka misalnya kalau seandainya hanya menggunakan bahasa isyarat, nah nanti apalagi kalau anak bahasa isyarat ibu dikhawatirkan dia tidak bisa berkomunikasi di sekolah. Nah, mungkin pada waktu itu bagaimana dipersiapkan juga anak bisa untuk berkomunikasi di temannya. Jadi ada transisi misalnya gini. Saat kita berteman dengan Aura, misalnya ya, kalau awalnya kita belum fasih berbahasa isyarat, karena selalu berdekatan dengan Allah, akhirnya kita fasih dalam bahasa isyarat. Nah, tetapi ada kan transisi di situ. Bagaimana Aura harus dilatih dulu bisa membaca gerak bibir agar terjadi komunikasi dengan temannya, akan dengan guru seperti itu. Nah, ini awalnya memang dilarang gitu, nggak bisa menggunakan bahasa isyarat. Sama juga dengan misalnya teman-teman mungkin tahu pendidikan inklusi, bagaimana sebelumnya anak yang menyesuaikan di sekolah. Nah, ini mungkin dari awalnya sejarah itu. Nah, akhirnya bagaimana kita yang menyesuaikan dengan anak, sistem yang menyesuaikan dengan anak. Ini awal sejarahnya. Di sini, mengapa sih layanan itu penting? Kenapa? Kenapa layanan itu penting? Nah, jadi teman-teman, kemarin kita sudah membagi bahwa anak hambatan pendengaran itu ada 3. Pertama, yang menggunakan bahasa isyarat
atau kompal juga. Nah, yang kedua menggunakan alat bantu dengar. Ketiga menggunakan iklan koklear. Nah, teman-teman nanti minggu depan akan lebih detail mengkajinya. Layanan yang diberikan tentu berbeda. Kalau yang anak tidak menggunakan alat bantu dengar atau APD, kita harus mempersiapkan benang, persepsi, bunyi dan iramanya. Agar apa? Dia tahu, misalnya saat menyebutkan B, bagaimana getarannya dan segala macam. Oke. Kita lanjut. Nah, ini juga ada tadi yang disebutkan metode kompal. Nah, bagaimana? Nah, lebih detailnya nanti teman-teman minggu depan akan membahas ini ya, berdiskusi tentang ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini refleksi. Pertanyaan, apa dampak perubahan paradigma itu sebenarnya untuk guru? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Khalifah, Bu. Menurut saya dampak perubahannya ini guru tidak hanya sekedar mengajar saja, tetapi guru juga harus sebagai fasilitator, membimbing dan juga memberikan penyesuaian terhadap anak tersebut, sehingga anak berkebutuhan khusus, terutamanya anak tunarungu ini sendiri, dapat berkembang seperti anak-anak lainnya, tapi disesuaikan dengan cara ajar guru itu sendiri. Contohnya dengan mereka menggunakan media visual atau menggunakan bahasa isyarat. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita lanjut. Nah, bagaimana yang kedua, bagaimana guru dapat menciptakan kelas yang inklusif bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran? Yang bisa? Silakan, Maura. Baik. Oke, nah dapat kita simpulkan bahwa yang disampaikan sama Khalifah sama Aura tadi bahwa intinya anak-anak ini harus mendapatkan kesempatan yang sama, baik di sekolah sekolah luar biasa maupun di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan mempertimbangkan kondisi anak. Kalau memang harus menggunakan media visual seperti disebutkan Aura, kita harus menggunakan dan atau mengakomodasi kebutuhan anak. Oke, baik. Itu pertemuan kita hari ini karena kita terbatas oleh waktu, tapi ada tugas teman-teman. Mohon minggu depan untuk membuat rangkuman atau diskusi tentang film Helen Keller. Bagaimana dari awal dia kelahiran sampai dia mendapatkan akses pendidikan atau bagaimana dia bisa berkomunikasi dan mengurangi perilaku maladaptifnya. Jadi teman-teman mohon dibikin H-2, silahkan di-upload di Google Drive-nya, akan saya periksa dan akan kita bahas minggu depan. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak, cukup. Oke, baiklah, itulah pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu baru saja menyaksikan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya praktekkan pada sesi kelima mata kuliah Perspektif Pendidikan dan Pembelajaran Tunarungu yang berfokus pada layanan pendidikan bagi anak tunarungu. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen pada tahun 2026 ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.